Ya, kita mulai perkuliahan kita. Hari ini kita akan bicara tentang distribusi probabilitas variabel acak kontinu. Berarti ini Anda harus ingat terlebih dahulu apa yang dikatakan dengan variabel acak kontinu. Saya bisa dibantu? Mungkin Bagas? Masih ingat apa yang dikatakan dengan variabel acak kontinu? Halo, apakah Bagas ada? Ya Bu, cuman Oke. di saya soalnya agak putus-putus Bu. Maaf. Oh, suara saya terdengarnya putus-putus. Di saya putus-putus Bu. Mungkin karena Oh, sinyal saya kurang stabil. oh oke. Iya, nggak apa-apa sih. Santai aja sih Bagas, maksudnya kalau tidak terlihat terdengar dengan jelas ya nanti kita ulangi lagi gitu ya. Ya, Bagas masih ingat yang dikatakan dengan variabel acak kontinu? Halo, Bagas. Ya, ke Timotius saja deh. Timothy, Iya, Bu. oke. Kenapa, Bu? Masih ingat dengan variabel acak kontinu, Nak? Aku nggak Bu. Nggak ingat itunya. Nggak ingat sama Apa sekali. definisinya? Oh, Definisinya nggak ingat. oke. Kalau nggak ingat definisinya, tapi bisa nggak memberikan contoh variabel acak kontinu itu yang bagaimana? Bentar, Bu. Mm-mm. Atau mungkin yang lainnya? Yang lainnya mungkin bisa bantu kira-kira apa sih yang disebut dengan variabel acak kontinu? Sebelum kita ngomong distribusi probabilitas ya, Anda kan harus tahu dulu apa itu variabel acak kontinu. Kalau nggak tahu definisinya, lupa Bu definisinya, tapi saya ngerti gitu ya. Ini loh Bu yang dikatakan variabel acak kontinu. Oke, nggak apa-apa, silahkan. Kita diskusi aja ya ini ya modelnya. Jadi dalam artian saya kalau ada sesuatu yang Anda misalkan mau ngekat saya di tengah-tengah nggak apa-apa silahkan. Ini ada yang ngechat. Kok gak kelihatan di saya chattingnya? Itu Bu, nilai berupa bilangan real dengan interval. Oh oke. Nilai dengan bilangan real yang berupa interval. Oke, ada lagi yang punya pendapat lain mungkin? Bebas loh ya, Ya, nggak ada apa, Bu? yang salah. Itu ngomongnya cuma kayak aneh sih, Bu. Cuma kayak angka biasa 1, 2, 3 gitu. Nggak ada. Angka biasa 3. Kayak 1, 2, 3 gitu, Bu. Tapi dia itu ada satu kelompok gitu. Jadi bisa dihitung jumlahnya berapa gitu. 1, 2, 3, 4, 5 gitu terus. Berarti itu bilangan bulat. Begitu Kak Timothy? Ya, misal gitu, Bu. Bilangan bulat. Oke. Kalau dia memang itu berupa bilangan bulat, ya, yang bulat loh ya, hanya himpunan dari bilangan bulat, maka yang kita bicarakan itu malah yang diskrit. Jadi kalau diskrit itu ngomongnya gitu, berarti kumpulan tapi kita bisa menyebutkannya. Biasanya dalam bentuk bilangan bulat, walaupun tidak selalu loh ya, tidak selalu bulat gitu, tapi biasanya memang bentuknya bulat. Jadi contoh kalau variabel acak diskrit itu salah satu contohnya misalkan aja saya punya jumlah sepeda motor di rumah saya gitu ya. Jadi ada berapa jumlah sepeda motor di rumahnya? Di rumah saya misalkan ada 3 sepeda motor. Nah, kita punya bendanya ini jumlahnya selalu penuh dalam bentuk bilangan bulat. Maka itu kita katakan sebagai variabel acak yang kontinu, yang diskrit. Sedangkan kalau yang kontinu, ini chatnya kok nggak bisa saya ini ya. Siapa tadi yang tentang variabel acak Saya Bu, kontinu? Tadi gimana? nilai berupa bilangan real dengan interval.
Sama, Betul. Bu, kayak urutan gitu. Ya, tapi dia berupa bilangan real. Iya. Ya, bilangan real dan biasanya memang dinyatakan itu dalam bentuk interval. Itu variabel acak kontinu. Contoh apa? Contoh tinggi badan gitu. Tinggi Oh, badan itu kan maaf Bu, kita kenapa nak? saya agak baru paham maksudnya kayak contoh-contohnya itu kayak gitu. Kayak panjang Iya, apa? Panjang jalan atau mungkin betul. Nah, penduduk itu. betul. Jadi misalkan mau mengukur panjang jalan gitu loh ya, jarak gitu ya, jarak dari kos-kosan menuju ke kampus Ubaya gitu. Nah, itu pasti bilangan ketemunya tidak mungkin kita cuma ngomongnya 11 gitu, 11 langkah nggak mungkin gitu ya. Biasanya ya dalam bentuk kilometer atau meter. Nah, kalau meter ataupun kilometer itu berarti nanti ketemunya bilangan real. Kalau bilangan real, maka kita nyatakan variabel acak itu sebagai variabel acak kontinu. Jadi seperti itu. Jadi waktu itu juga kontinu. Terus jarak, apalagi ya. Terus itu tadi tinggi badan, berat badan, itu semuanya adalah merupakan variabel acak yang kontinu. Nah, kali ini yang kita akan pelajari itu adalah distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu ini. Jadi kan yang lalu Anda sudah belajar variabel acak diskrit dan kontinu gitu ya. Sekarang kita bicaranya fokusnya ke variabel acak kontinu. Ini nanti beberapa distribusi probabilitas yang akan kita pelajari. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Hari ini full kita ke 1 sampai 5, banyak hari ini. Karena memang ini ciri khasnya hampir sama ya nanti ya, gamma eksponen itu hampir sama. Kita mulai dari gambaran umum dari probabilitas dulu ya, yang variabel acaknya ini kontinu. Jadi probabilitasnya ini nanti akan berupa interval. Hampir sama seperti dengan ini karakteristik variabel acak kontinu. Nah, probabilitas di satu titik itu nilainya akan sama dengan 0. Loh kok bisa kayak gitu? Karena ini nanti berhubungan dengan definisinya nanti ya di slide berikutnya. Terus distribusi probabilitas dari variabel acak kontinu itu nanti bisa disajikan dalam bentuk kurva yang smooth. Ya, smooth kurva. Nah, ini yang harus Anda ingat kalau kita bicara di kontinu itu. Ini berbeda dengan yang di diskrit ya. Jadi kalau yang di kontinu probabilitas untuk X, di mana dia terletak antara dua nilai, batas-batas ini tidak ikut sebagai nilai X yang ada, ataupun batas-batasnya ini ikut, itu hasilnya sama. Kalau kemarin di diskrit ini jelas berbeda. Ya, kalau saya bilang di diskrit itu, saat saya bilang probabilitas X lebih besar sama dengan 10, berarti kita punya 10 itu ikut, 11, 12, dan seterusnya. Tapi kalau saya bilang probabilitas saat X lebih besar dari 10, nggak ada sama dengannya, maka maka dari situ itu nanti hasilnya akan berbeda dengan yang tadi. Ya, jadi ini kalau diskrit perbedaannya ya. Jadi kalau di diskrit itu ini mengingat kembali aja. Saat Anda punya probabilitas saat X, videonya saya off-kan ya. Saat X lebih besar sama dengan 10, ini akan berbeda atau tidak sama dengan probabilitas saat X lebih besar daripada 10. Ini kalau di diskrit. Jadi tanda sama dengan, terus nggak ada sama dengan, itu nanti hasilnya pasti berbeda. Karena itu dua pembicaraan yang berbeda.
Tapi kalau kita bicara tipenya variabel acak kontinu, maka tanda di sini tanda sama dengan ataupun tidak ada sama dengan ini artinya sama. Loh, kenapa kok bisa seperti itu? Karena kalau pada distribusi variabel acak kontinu itu, nilai probabilitasnya ini kalau kita punya ada kurva, maka itu menyatakan luasan daerah yang ada di bawah kurva. Atau kalau Anda ingat kembali ya di kalkulus, luasan daerah di bawah kurva itu saya bisa nyatakan jika dia terletak antara titik A sampai dengan titik B, itu akan sama dengan integral dari fx dx dengan batasannya dari A sampai dengan B. Fx-nya ini adalah fungsi densitas atau fungsi yang menggambarkan dari bentukan kurva itu. Nah, karena ini hubungannya dengan integral, kita harus lihat kembali di integral. Kalau saya punya integral dari, sebut aja, misalkan saya punya integral dari fx dx ini, integral fx dx, dengan batasannya misalkan dari A sampai dengan A. Anda masih ingat hasil integral yang seperti ini nilainya berapa? Ini kalau dilihat kembali pada sifat-sifat dari integral tentu, maka hasilnya akan sama dengan 0. Nah, kalau hasilnya sama dengan 0, berarti nanti di sini ini ada tanda sama dengan ataupun tidak sama dengan itu akan sama. Karena apa? Yang sama dengan tadi, jadi kalau saya punya probabilitas saat X sama dengan A, maka ini nanti integralnya akan menjadi dari A sampai dengan A, fx dx, maka hasilnya sama dengan 0. Ya, karena ininya sama. Oleh sebab itu tadi mengakibatkan probabilitas pada sebuah nilai, entah itu batasnya ikut atau enggak, itu hasilnya akan sama. Itu gambaran umum dari variabel acak kontinu. Jadi sedikit berbeda di situ dengan variabel acak diskrit. Oke, mungkin ada pertanyaan dulu sampai di sini. Masih belum ada, Bu. Masih belum ada. Ya, kita lanjut ya kalau gitu. Oke, ini adalah expected value. Expected value itu rata-ratanya. Karena nanti fungsinya itu dia berupa kurva, ya. Maka nanti untuk menghitung rata-ratanya, itu Anda juga menghitung dengan menggunakan integral. Jadi integral dari X kali fx dx. Itu rata-ratanya expected value-nya. Sedangkan variannya itu kita dapatkan dari integral dari X kuadrat fx dx dikurangi dengan integral X fx dx dikuadratkan. Itu untuk menghitung expected value dan juga varian dari fungsi yang berupa variabel acak kontinu. Apa saja yang kita punyai di variabel acak kontinu ini? Ya, ini beberapa hal yang perlu Anda ketahui aja ya. Fungsi densitas Fx, kalau kita bicara tentang fungsi densitas dari distribusi variabel acak kontinu ini, yang pertama bahwa fungsi ini atau kurvanya ini tidak pernah berada di bawah sungguh X. Atau dengan kata lain, nilai dari fx itu harus lebih besar sama dengan 0. Itu yang pertama. Terus yang kedua, total luasan daerah di bawah kurva itu nanti akan sama dengan 1. Ya, jadi ini adalah beberapa hal yang kita perlu ingat saat kita mau melihat dari fungsi densitasnya. Oke, kita masuk yang pertama dulu. Yang disebut dengan distribusi uniform.
Ya, seperti dengan namanya uniform, maka ini merupakan distribusi yang nilainya selalu tetap atau dengan kata lain seragam gitu ya. Jadi sepanjang nilai tertentu, sepanjang dari interval tertentu, nanti nilai fx-nya itu akan selalu tetap, tidak berubah. Itu yang kita sebut sebagai distribusi uniform. Nah, kalau kita gambarkan ya dalam bidang gitu, ini batasannya dari A sampai dengan B sebagai parameternya. Kemudian ini adalah fungsinya. Nah, fx-nya ini sendiri itu tidak lain adalah seper B min A. Loh kok bisa seperti itu, Bu? Ya, perlu Anda ingat tadi ya. Tadi kan dikatakan bahwa fx itu kan selalu positif. Terus yang kedua, luasan yang ada di bawah kurva ini itu akan sama dengan 1. Jadi kalau Anda lihat misalkan ini kan berbentuk segi 4 ya, karena dia kan seragam, konstan gitu. Konstan kan berarti garis lurus. Kalau saya mau menghitung luasan dari yang berwarna biru ini, dia karena berupa segi panjang, maka saya bisa dapatkan luasannya itu adalah dalam hal ini ya, ini panjang kali lebar, tapi di sini kan berarti lebarnya dikalikan dengan tinggi. Tinggi ini fungsi fx, sebut aja sebagai fx tingginya. Terus lebarnya, ini berarti saya punya lebarnya, kalau dari A sampai dengan B, berarti saya punya B min A. Jadi kalau kita punya panjang kali lebar, berarti B min A dikalikan fx, itu sama dengan 1. Panjang kali lebar hasilnya sama dengan 1. Maka dari sini fx-nya kita dapatkan adalah seper B min A. Nah, makanya fungsi padatan dari distribusi uniform itu fx-nya, jadi fungsi densitasnya itu akan sama dengan seper B min A saat x-nya terletak antara A sampai dengan B, dan dia akan bernilai 0 untuk x yang lain. Ya, jadi dia akan bernilai 0 untuk x yang lain. Nah, kalau kita mau menghitung probabilitasnya, maka probabilitasnya nanti adalah integral dari yang ada ini, dari fx dx dengan batasan yang dipunyai. Itu kalau kita mau melihat dari fungsi densitas. Sebagai contoh ya. Oh, ini cari dulu ininya. Apa? Min-nya dan juga variannya. Oh, ini sebuah variabel random continue X mengikuti distribusi uniform pada interval A, B jika X-nya dapat berisi sembarang nilai pada interval tersebut dan fungsi densitasnya konstan. Maka fx-nya adalah akan sama dengan ini. Ya. Min-nya sendiri nanti kalau Anda cari ya dengan menggunakan apa tadi rumusan yang di depan tadi bahwa expected value atau min-nya itu adalah integral dari X kali fx dx, kita dapatkan hasilnya menjadi A plus B dibagi 2. Variannya nanti akan menjadi B min A kuadrat dibagi 12. Ya ini dari rumusan yang tadi, yang integral tadi. Oke, sebagai contoh ini. Waktu seorang menunggu datangnya pesawat di sebuah bandara itu berkisar antara 0 sampai dengan 120 menit. Ya. Dan berdistribusi uniform. Oke. Berapakah probabilitas seseorang ini harus menunggu kurang dari 60 menit? Berarti kan kalau dari sini kita dapatkan bahwa batas bawahnya adalah 0 ya. Batas bawahnya 0. A-nya 0, ini A, 0 menit. B-nya itu adalah 120 menit. Terus yang diminta probabilitas seseorang harus menunggu kurang dari 60 menit. Berarti nanti yang akan Anda cari itu adalah probabilitas saat X-nya lebih kecil daripada 60.
Ya, karena ini tadi dikatakan bahwa ini adalah distribusi uniform, ya, dia berdistribusi uniform, ya berarti kita ngikuti dari fungsi densitas dari distribusi uniform. Di mana tadi fungsi densitasnya fx-nya itu adalah sama dengan 1/b-a. Jadi dari sini nanti akan kita dapatkan bahwa hasil yang kita peroleh itu akan sama dengan fx dx, ya. Jadi ini sebagai fx-nya, ini fx. Fx-nya tadi kan 1/b-a, 1/b-nya 120, A-nya 0, berarti 1/120-0 kalikan dx. Jadi integral dari 1/120 dx, integral ini sendiri konstanta, diintegralkan berarti konstanta x. Dengan batasannya dari 0 sampai dengan 60. Anda tinggal masukkan. Ya, karena ini lebih kecil ya, lebih kecil kan berarti ini batasan paling atasnya pada batasan integral. Jadi 0 sampai dengan 60. Jadi kita dapatkan ini substitusikan 60/120 dikurangi dengan 0, maka hasilnya adalah sama dengan 0,5. Ya, kurang lebih seperti itu untuk distribusi uniform. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Saya mau bertanya, Bu. Boleh, silakan. Waktu sebelum UTS kemarin kan kami ada diberi tabel kayak Poisson itu, Bu. Apakah itu terpakai masih, Bu, di sini, Bu? Nanti pada saat kita bicara di estimasi, jadi estimasi dan juga uji hipotesis, itu nanti akan ada pengujian-pengujian itu. Jadi nanti akan ada tabel normal, yang pasti normal itu dipakai. Ini nanti yang distribusi normal, kita tetap pakai tabel normal nanti. Terus nanti ada juga tabel apa ya, yang akan dipakai. Nah, tabel T nanti, itu juga akan kita pakai. Atau kemarin sudah sempat disinggung nggak tabel T? Ya ada beberapa masih kita gunakan nanti. Oh, berarti untuk yang ini belum ya, Bu? Yang ini sekarang belum. Oh, jadi harus menghitung manual. Oh iya, betul. Tapi integralnya gampang kok ini. Jadi kalau uniform itu tinggal ini tadi kan ya, 1/b-a dx 1/b-a itu kan berarti kan saya punya gini. Kalau saya punya integral dari a dx, ini kan hasilnya sama dengan a integral dx kan gini. Nah, integral dx apa? Hasilnya adalah x. Berarti ini hasilnya tidak lain adalah sama dengan ax. Kalau dia nggak ada batas plus c, tapi kalau ada batas ya cuma ax ini aja. Makanya hasil yang kita dapatkan di sini adalah 1/120x. Jadi ini hanya integral dari a dx saja yang kita pakai untuk distribusi uniform. Untuk yang lainnya nanti juga akan ada juga sih. Beberapa. Makanya saya tadi mengingatkan karena ini bicaranya variabel acak kontinu, maka Anda harus mengingat kembali integral. Begitu sih. Bagaimana? Iya, Bu. Oke. Lanjut ya. Jangan takut dengan integral ya. Jadi integralnya sih nggak banyak seperti teknik saat Anda di kalkulus 1 ya. Jadi ini mungkin yang akan kita gunakan itu adalah teknik rumusan, rumus dasar integral, terus teknik substitusi dan integral parsial, itu sih yang akan kita pakai. Oh, ini ada beberapa juga, ini integral apa itu? Tak wajar. Integral tak wajar. Jadi yang ada batasannya tak hingga min tak hingga itu loh, itu yang juga merupakan nanti ada beberapa yang kita gunakan. Ya nanti sambil sambil jalan sambil mengingat-ingat kembali ya untuk integralnya. Ya, yang kedua yang dikatakan dengan distribusi eksponensial.
Jadi distribusi eksponensial ini akan kita gunakan saat Anda menyelesaikan suatu permasalahan, di mana pada permasalahan itu yang akan kita cari, yang akan kita tentukan itu adalah waktu tunggu atau sesuatu sampai suatu peristiwa itu terjadi. Jadi kalau pada eksponensial itu kata kuncinya di sini, sampai ada sebuah peristiwa itu terjadi. Ada yang ngomong waktu antar terjadinya peristiwa gitu ya. Nah, nanti di sini kita akan punya parameter yang disebut dengan beta yang menyatakan rata-rata waktu terjadinya sebuah peristiwa. Jadi beta itu rata-ratanya. Di distribusi eksponensial, kalau misalkan kita plot ya untuk beta-beta tertentu, bentuknya kurang lebih seperti ini. Nah, kalau Anda lihat dari grafiknya ini berupa fungsi eksponen. Makanya dia ngomong ini disebut sebagai distribusi eksponensial. Karena ternyata kalau kita plot bentuk grafiknya, dia berupa fungsi eksponensial. Nah, grafik-grafik ini nanti kalau kita tuliskan dalam bentuk matematis, maka hasilnya adalah seperti ini. 1 per beta, E pangkat min X per beta. Nah, nanti fx-nya ya ini dalam integral. Itu yang akan kita gunakan. Nah, menyelesaikan dari integral ini kan tidak terlalu susah. Ini substitusi biasa dari E pangkat AX gitu ya. A-nya sendiri menjadi min 1 per beta. Ini yang dikatakan dengan distribusi eksponen. Ya, kita lihat ya. Anda rumus-rumusnya nggak usah bingung untuk mengingat ya. Maksudnya, aduh, saya kan nanti ujian itu Anda bisa cek langsung rumus yang ada. Jadi open rumus lah. Ya open semuanya sih kalau masih online gini. Ini sebagai contoh ini. Misalkan suatu sistem mengandung sejenis komponen yang daya tahannya dalam tahun ya dinyatakan oleh variabel acak X berdistribusi eksponensial. Jadi memang kalau variabel acak itu distribusinya harus dituliskan. Cuma nanti harus hati-hati yang eksponen dengan yang berikutnya. Nanti kita lihat. Dengan rata-rata waktu komponen rusak itu adalah 5 tahun. Berarti ini adalah beta. Ya. Berapakah probabilitas ini? Kata kuncinya sebuah komponen masih akan berfungsi setelah 8 tahun. Jadi kata kuncinya di sini ada sebuah komponen, berarti ini adalah distribusi eksponen. Itu kan sudah berdistribusi eksponen, Bu. Ya, nanti setelah ini ada distribusi eksponen, tapi dia tidak melihat pada sebuah komponen, tapi pada sukses yang kesekian. Nah, itu yang harus membedakan nanti. Ya, nanti setelah eksponen ini kita lanjutkan ke sana. Jadi kalau dari sini yang Anda punya itu adalah ini sudah digambarkan ya. Oh, bentar. Saya tuliskan aja. Jadi yang diketahui di sini nilai betanya itu sama dengan 5. Ini ya. Kan 5 tahun. Ini beta ini. Karena dia ngomong rata-rata. Jadi betanya 5. Terus dimintanya komponen itu berfungsi setelah 8 tahun. Berarti yang diminta probabilitas saat X lebih besar daripada 8. Karena dia ngomongnya masih akan berfungsi setelah 8 tahun. Setelah berarti lebih besar. Nah, masukkan ke dalam rumusan yang ada tadi. Jadi integral 1 per beta E pangkat min X per beta dx dengan batasannya dari A sampai dengan B. A-nya di sini karena ini mintanya lebih besar daripada 8, berarti A-nya sama dengan 8. Batas atasnya berarti tak hingga. Nah, di sini ini Anda yang harus ingat. Kalau ada batas integral yang tak hingga, ingat kembali di kalkulus 1,
maka Anda harus selesaikan ini sebagai integral tak wajar. Kalau integral tak wajar, menyelesaikannya bagaimana? Masih ingat? Sudah lupa, Bu. Ya enggak apa-apa, nanti dilihat lagi. Ini dilimitkan dulu. Apa ini? B mendekati tak hingga. Jadi batasannya nanti dari 8 sampai dengan B. 1/5 E pangkat min X per 5. Nah, menyelesaikan ini sendiri bagaimana? Kita bisa gunakan substitusi. Ya, kalau E pangkat X saja sudah integralnya tetap. Tapi kalau yang seperti ini, berarti kan Anda harus gunakan substitusi dimisalkan. Misal, apa maunya U ya? U sama dengan min X per 5. Berarti DU sama dengan min 1/5 DX. Oh, ini ada DX-nya ini. Nah, jadi DX itu akan sama dengan min 5 DU. Nah, jadi saya selesaikan integralnya ini dulu ya. Jadi integral kemana ini menyelesaikannya? Ke atas saja. Integral dari 1/5 E pangkat min X per 5 DX. Ini saya bawa ke atas. Ini hasilnya akan sama dengan 1/5 integral dari E pangkat U ini dikalikan dengan min 5 DU. Ya, ini hilang kan? Ini hilang. Jadi Anda tinggal punya min integral E pangkat U DU. Apa hasilnya? Hasilnya tidak lain adalah apa ini? Min dari E pangkat U plus C. Atau sama dengan min E pangkat U-nya adalah min X per 5 plus C. Jadi integral dari yang di sini ini nanti hasilnya tidak lain adalah sama dengan negatif dari E pangkat min X per 5 plus C. Ya. Jadi yang di sini ini nanti kita akan bisa dapatkan limitnya masih ada ini. Limit B mendekati tak hingga dari hasil integralnya itu. Min E pangkat min X per 5 dengan batasannya dari 8 sampai B. Anda tinggal masukkan aja. Limit B mendekati tak hingga dari min E pangkat min B per 5 ini dikurangi ini B. Min, ini min lagi berarti plus. Ini masukkan 8. E pangkat min 8 per 5. Nah, B-nya masukkan tak hingga, 0 ini jadinya. Makanya ketemunya tinggal E pangkat min 8 per 5. Hitung dengan kalkulator ketemunya 0,2 pembulatannya ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Bagaimana? Bisa diterima sampai di sini? Bisa, Bu. Ada pertanyaan? Saya nggak mau, Bu, ada tak hingganya gitu. Lupa saya kalau harus dilimitkan. Nah, kalau gitu bisa juga dengan cara seperti ini. Ini saya hapus ya. Jadi bisa juga dengan cara, kalau saya punya probabilitas yang seperti ini, sifat probabilitas masih ingat? Anda bisa selesaikan ini dengan apa? Masih ingat? Ini sama kayak kalau distribusi probabilitas variabel acak diskrit itu berlaku juga, di kontinu juga berlaku. Sifat probabilitas.
Jadi kondisi ini saya bisa cari dari 1 dikurangi dengan probabilitas dari X lebih kecil daripada 8. Nah, kalau Anda pakai ini, nggak akan ketemu integral tak wajar. Jadi ini 1 dikurangi, ininya sendiri integral dari 0 sampai dengan 8. 1/5 E pangkat min X per 5 dx. Tadi dapat ya hasilnya yang ini ya. Berarti saya tinggal punya 1 min, tadi kan hasilnya cuma E pangkat, ada minnya. Min E pangkat min X per 5 dengan batasannya adalah dari 0 sampai 8. Sudah, Anda tinggal masukkan min E pangkat min 8 per 5 dikurangi dengan min E pangkat 0. E pangkat 01, ini plus 1, ada min. Berarti ini kan jadinya gini, 1 plus E pangkat min 8 per 5 dikurangi dengan 1. Makanya hasilnya menjadi E pangkat min 8 per 5. Ini hasilnya. Ini kalau Anda nggak mau pakai ketemu tak hingga integral tak wajar, bisa menjadi 1 min dengan batasannya lebih kecil. Ini sifat dari probabilitas. Bagaimana? Ada pertanyaan? Terserah Anda ya, mau pakai yang bagaimana ya, mau pakai yang seperti ini boleh, mau pakai yang sifat probabilitas kayak gini juga nggak apa-apa. Jadi dari 2 distribusi ini kita sudah menggunakan 2 cara integral, yaitu menggunakan rumus, terus yang kedua ini pakai substitusi seperti yang saya tuliskan di atasnya ini tadi. Substitusi menjadi bentuk dasar. Ya, dengan hasil yang seperti ini maka akan kita dapatkan bahwa probabilitas bahwa komponen itu masih akan berfungsi itu adalah sama dengan 0,2 setelah 8 tahun penggunaan. Ya, ini distribusi eksponensial. Coba ayo dikerjakan ini. Masa hidup CPU berdistribusi eksponen dengan rata-ratanya adalah 1000. Berapakah probabilitas masa hidup CPU-nya itu setidaknya 2000 jam? Kalau istilah setidaknya itu berarti apa? Lebih dari. Ya, lebih besar. Jadi setidaknya itu minimal ya ini ya, minimal 2000 jam. Berarti nanti yang Anda cari adalah probabilitas saat X-nya lebih besar daripada 2000 jam. Dengan betanya di situ sama dengan 1000. Nah, yuk bisa dicoba dulu yuk. Saya kasih waktu. Beta tadi 1000. Terus kali sama E pangkat minus X per beta 1000. Betanya 1000. X-nya jangan lupa. Iya, ini X. Terus Berikan ini X. minus. Oh iya, dx. 1000. Ini
Ya, karena ini integralnya. Integral dari ini boleh langsung ya. Min Iya. AX. Oh, sorry. Saya kok min AX. Ya, nggak apa-apa, Timothy. Dilanjutkan. Saya tak melanjutkan yang ini. Ini ada minnya, nak, di depan ini. Nah, ada minnya. Kenapa, Bu? Di sininya ada minnya, hasil integralnya. Bisa dilanjutkan? Oh, sebentar. Kalau kamu yang 1/1000-nya dikeluarkan, ini harus dikalikan 1000, nak. Iya, Bu. Itu aku mau nulis di belakangnya. Bentar, Bu. Ini. Oh, di sininya yang kamu kalikan 1000. Oh ya, boleh. Iya, Bu. Ha-ha. Ini bentar. Ini ada. Ini plus atau minus? Min jadi plus ya. Ada 2 ya, Bu, minnya, Bu. Iya, kan hasil dari integralnya kan min. Hasil dari integralnya ini sendiri nih saya tuliskan. Iya, ada ini lagi di depan. Betul, min jadi plus. Nah, dikalikan 1000, betul. Sehingga coret. betul. Oke. Jangan lupa loh, di depannya ada min. Kena min lagi, plus. Iya. jadi plus. Ya. Ya, 2000/1000 boleh disederhanakan langsung jadi 2. min 2 boleh ya. Ini sama dengan 0,13. 0,13. Oke. Biarin aja, nggak usah diitukan lagi. Nggak usah dikecilin lagi. Itu mau itu kan jadi berapa? Kok ada dibulatkan pangkat min 2 ya. Min 2. Ya, 0,135 sekian. Kalau pembulatannya berarti Timothy jadi 0,14, nak. Oh, 1,353. Iya, kan 13533 sekian gitu. Kalau dibulatkan ke atas menjadi 0,134. 0,14. Nah, gitu kalau dibulatkan 2 digit di belakang koma ya. Kalau nanti saya mintanya sampai 3 digit ya berarti 0,135. Nah, sebenarnya untuk yang bentuk distribusi eksponensial ini kan selalu nanti yang Anda akan integralkan itu adalah 1/A integral dari 1/A e pangkat min x per A dx. Ini sebenarnya kalau kita selesaikan dengan menggunakan teknik substitusi, hasilnya pasti sudah baku menjadi negatif e pangkat min x per A ditambah dengan c. Jadi setelah Anda gini, Anda boleh langsung hasil yang di sini enggak apa-apa karena memang kan hasil integralnya itu sudah pasti ini. Nah, ya dilakukan Timothy tadi juga sudah benar. Ini dia menyelesaikannya sehingga satu persatu ini ada 1000-nya yang di depan dicoret. Nah, kalau Anda mau langsung ke hasil ini juga enggak apa-apa.
terserah Anda. Jadi kalau mau hasil ini satu langkah saya kasih kayak gini loh. Misalkan ya itu langsung. Berarti ini 1 dikurangi dengan kurung besar min E pangkat min X per berapa tadi? 1000 gini. Dengan batasannya adalah dari 0 sampai dengan 2000. Nah, baru kemudian ini Anda substitusikan. Jadi tekniknya dari ini hasil integralnya boleh langsung masuk ke min dari E pangkat min X per beta. Pakai gini juga nggak apa-apa. Ya, jadi terserah Anda. Anda mau ngelihatnya seperti ini, 1000-nya di depannya, atau mau langsung pakai rumus yang seperti ini juga nggak apa-apa. Terserah pada Anda. Oke, baik. Ada pertanyaan dulu? Untuk distribusi eksponensial. Tidak ada ya? Nah, ini sudah ada hasilnya. Ini 3 digit di belakang koma, jadinya 0,135. Hasilnya sama seperti yang tadi. Oke, ini nanti bisa dicoba ya di rumah. Jadi pewanjang gini ini sebenarnya intinya adalah ada distribusi eksponen, rata-ratanya berarti ini betanya 10 hari. Kemudian berapakah probabilitas bahwa generator tersebut akan tetap beroperasi? Jadi generator satu generator lebih dari 20 hari. Berarti nanti yang kita cari itu adalah probabilitas saat X lebih besar daripada 20. Ya. Nanti Anda coba cari, ini sekilas saja hasilnya akan seperti ini. Oh, sama ternyata. Kebetulan ya ini hasilnya sama. Jadi 0,135. Ini juga nanti bisa dicek. Ini karena sebenarnya kelanjutan dari contoh 1, larinya dia tapi sekarang diskrit. Jadi nanti bisa dicoba seperti materi sebelum UTS yang lalu ya. Oke, lanjut sekarang ke distribusi gamma. Ini yang saya katakan bahwa memang kalau di variabel acak kontinu itu distribusinya harus ditunjukin gitu ya, dia berdistribusi apa. Tapi Anda jangan keliru, karena distribusi gamma ini sebenarnya dia juga merupakan distribusi eksponen, tapi dia punya parameter lain yang alfa, dalam hal ini namanya alfa. Alfanya itu tidak sama dengan 1. Jadi kalau distribusi gamma ini dia merupakan waktu tunggu sampai sejumlah peristiwa itu terjadi. Jadi sampai sukses yang ke K. Kalau tadi distribusi eksponen itu kan sampai sukses yang pertama gitu ya. Kalau gamma ini adalah sukses yang kesekian. Ngomongnya ke K. Parameternya sekarang akan ada 2, alfa dan beta. Beta itu tetap sama, menyatakan sebagai nilai rata-rata terjadinya sebuah peristiwa. Sedangkan alfanya itu adalah jumlah peristiwa yang terjadi. Kalau alfa ini sama dengan 1, maka distribusi gamma itu sama dengan distribusi eksponensial. Ya, jadi ini sebenarnya kalau dibilang nanti kondisinya kondisi yang ada ini dia bisa kita sebut sebagai distribusi eksponensial. Tapi Anda harus benar-benar melihat yang diinginkan sukses yang keberapa. Kalau sukses yang pertama, kita dekati dengan eksponen. Kalau sudah sukses yang ketiga, sukses yang keempat, maka Anda dekati dengan distribusi gamma. Ya, bentuknya gini karena pada saat kita punya ini saat lambdanya 1 loh, dia menjadi eksponen ini. Tapi kalau lambdanya sudah 2, 3 dan seterusnya, bentuknya mirip, tidak lagi menjadi eksponen, tapi dia akan menjadi bentuk seperti distribusi gamma. Ini adalah fungsi padatannya. Ya, kalau Anda lihat ini konstan ya nanti ya, seper beta pangkat alfa, gamma alfa, ini gamma maksudnya. Nanti dijelaskan lebih lanjut. X pangkat alfa min 1 dikalikan E pangkat min X per beta.
Jadi ini ada X kali E pangkat X, maka integralnya nanti pakai parsial. Ya, ketemu lagi integral parsial. Nanti rata-ratanya adalah alfa beta, terus variannya itu adalah alfa beta kuadrat. Nah, ini Anda kenal yang disebut dengan, ini sekarang kenalan dengan fungsi gamma ini. Apa fungsi gamma itu? Fungsi gamma itu definisinya gini. Tapi Anda nggak usah mencarinya dengan definisi yang ada. Anda cukup masukkan atau menghitung fungsi gamma itu dari hubungan fungsi rekursif. Jadi gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Jadi saya punya gamma 10 itu sama dengan 9 faktorial. Gamma 5 sama dengan 4 faktorial. 0 faktorial itu sama dengan 1. Itu ada beberapa hal yang perlu diingat ya. N faktorial ini akan sama dengan N kali N-1 kali N-2 sampai akhirnya terakhir dikalikan 2 dikalikan dengan 1. Itu nilai faktorial. Jadi untuk menghitung nilai gammanya nanti nggak perlu pakai definisi ini, tapi cukup dari hubungan fungsi gamma dengan fungsi rekursifnya itu ya. Jadi kalau saya punya gamma 5. Gamma 5 itu sama dengan 4 faktorial. Menghitung 4 faktorial bagaimana? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Berarti saya punya 24. Terus misalkan lagi saya punya gamma 7 gitu ya. Ya sudah gamma 7 itu berarti 6 faktorial. 6 faktorial cari dari mana? 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Sudah silakan dihitung. Terus yang perlu Anda ketahui 0 faktorial itu nilainya sama dengan 1. Itu untuk menghitung gammanya. Bagaimana sampai di sini? Ini contoh ini ya. Dalam proses debugging, menemukan dan memperbagi error dan menentukan reliabilitas dari suatu program komputer, ini adalah merupakan hal yang penting bagi software engineering untuk mengetahui distribusi dari waktu sampai ditemukan error berikutnya. Oke. Misal waktu sampai ditemukan error berikutnya itu berdistribusi eksponen. Jadi ini omongannya distribusinya eksponen dengan rata-ratanya 24 hari. Ini berarti betanya ya 24 hari. Nah, tapi yang di sini diminta berapakah probabilitas ditemukan 2 error dalam waktu setidaknya 60 hari. Nah, karena di sini ditemukannya 2 error, berarti Anda tidak bisa menggunakan distribusi eksponensial. Yang Anda gunakan ini berarti distribusi gamma. Karena alfanya ini sama dengan 2. Jadi yang dicari nanti probabilitas saat X lebih besar daripada 60. Nah, itu bedanya ya. Makanya kalau memang kita punya distribusi, kalau diskrit gitu sudah kelihatan dari karakteristik soalnya gitu kelihatan gitu. Jadi apakah ini binomial, apakah ini multinomial, itu kelihatan kalau kita bicara diskrit ya. Tapi kalau di distribusi variabel acak yang kontinu, ini kita nggak bisa melihat hanya dari soal yang seperti ini ya. Mungkin kalau Anda dapatkan misalkan kumpulan data fungsinya gitu, mungkin kita bisa melihat oh ini berdistribusi apa. Tapi karena nggak ada gini, berarti distribusi variabelnya ini harus dituliskan secara jelas. Nah, yang jadi masalah kalau eksponensial ini, kalau memang alfanya 1, Anda menggunakan rumus yang distribusi eksponen. Tapi kalau dia lebih dari 1, maka kita pendekatannya dengan distribusi gamma. Gitu. Walaupun di sini ngomongnya distribusi eksponen. Ya, karena eksponen itu bentuk khusus dari gamma.
Ya, terus dari sini berarti kita akan cari, tadi diketahui ini kan gamma dengan alfanya 2, betanya 24, yang diminta probabilitas X lebih besar daripada 60. Kalau lebih besar, Anda bisa dekati dengan sifat probabilitas menjadi 1 min probabilitas X lebih kecil daripada 60. Nah, ini pakai distribusi gamma tadi. Jadi integral dari 0 sampai 60 seper beta pangkat alfa ya, 24 kuadrat gamma alfa, gamma 2 X pangkat alfa min 1 berarti 2 min 1 1 E pangkat min X per 24. Min X per beta kan tadi, min X per 24. Gamma 2 itu kita punya adalah 1 faktorial. 1 faktorial kan sama dengan 1. Jadi 1/24-nya ini bisa keluar. Yang kita selesaikan integralnya ini. Integral dari X kali E pangkat min X per 24. Integral ini Anda selesaikan dengan menggunakan integral parsial. Masih ingat integral parsialnya? Ini di belakangnya ada enggak? Sebentar ya, cek dulu. Oh, enggak ada. Masih ingat integral parsialnya bagaimana? Mana yang sebagai U, mana yang sebagai V? Kalau di integral parsial. Ada yang masih ingat mungkin? Ini integral X E pangkat min X per 24. U-nya apa berarti? Enggak ingat sama sekali. Iya, apa nak? U-nya sama dengan apa? Harusnya U-nya X, Bu. Iya, betul. Yang U-nya X. X, betul. Berarti dV-nya itu adalah E pangkat min X per 24. Kalau dari rumus parsial itu kan kita perlu UV dikurangi integral V DU, berarti perlu DU. Jika U sama dengan X, maka DU-nya ini akan sama dengan DX. Gini ya. Jika DV-nya adalah E pangkat ini, saya ganti kok. Nggak enak. Apa ya yang kelihatan di biru? Ini kelihatan enggak? V-nya sama dengan, apa ini berarti? Integral. Integral dari E pangkat min X per 24 dx. Apa integralnya? Kayak tadi ya berarti ya. Berarti saya punya min 24 E pangkat min X per 24. Nah, sudah Anda masukkan. Ini hasilnya ya. UV, U-nya adalah X, ini X. Kalikan V, V-nya min 24, E pangkat min X per 24, ini dia. Min 24, E pangkat min X per 24. Min integral V DU, V DU, V-nya ada min, makanya di sini jadi plus. Berarti 24, E pangkat min X per 24 dx. Ini diintegralkan lagi, jadinya min 24 kuadrat, ini kok banyak titik-titiknya. E pangkat min X per 24 dimasukkan, batasannya dari 0 sampai 60. Jadi Anda masukkan ke bagian XX ini, 60 dulu dimasukkan, kemudian dikurangi substitusi batas bawah. Jadi gini, kalau kita mau menghitung, ini kan 1 dikurangi dengan 1/24 kuadrat. Yang di sana substitusikan 60 ya, batas atasnya dulu. Berarti saya punya min 24 kali 60 dikalikan E pangkat min 60 per 24 dikurangi dengan 24 kuadrat E pangkat min 60 per 24.
Terus ini dikurangi substitusi batas bawah. Batas bawahnya 0. Berarti saya kurangi dengan min 24 kali 0. 0 ini berarti E pangkat 0 min 24 kuadrat kali E pangkat 0. Nah, Anda hitung. Dihitung kalau di sini ketemu hasilnya adalah 0,2873. Ya, kurang lebih seperti itu untuk distribusi gamma. Yang sekiranya masih lupa-lupa ingat dengan integral parsial, berarti nanti dilihat lagi ya catatan di kalkulus satunya. Integral parsial itu yang bagaimana? Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Kita sudah punya 3 distribusi probabilitas. Saya punya 4 aja deh, kalau 5 nanti terlalu banyak, minggu depan aja yang satunya, yang beta aja yang berikutnya, pertemuan berikutnya. Bagaimana? Misi Bu, mau tanya Bu. Iya, boleh. Itu yang kayak L kebalik itu fungsi dah Bu? Mana sih L kebalik? Yang di 24 kuadrat dikali itu, ada kurung 2-nya itu Bu, yang di awal. Ini tah? Iya Bu. Ini 60 ini. Oh bukan, yang itu Bu. Yang mana? Yang ini, bentar aku coba annotate. Boleh. Yang ini ya Bu. Oh, gamma. Fungsi gamma itu. Oh itu lambangnya gamma. Iya, gamma yang tadi kita nuliskan. Sebentar. Jadi yang tadi gamma, kan dia ngomongnya di sini tuh gamma alfa. Gamma alfa, gamma. Jadi ini gamma 2. Gamma 2 tadi kan sebelumnya dinyatakan bahwa gamma n itu sama dengan n-1 faktorial. Berarti kalau ini hasilnya sama dengan 1 faktorial. 1 faktorial berarti hasilnya sama dengan 1. Jadi ini pelambangan gamma ini. Kalau saya nulisnya gini sih. Kalau saya balik ke ini ya, ke slide yang berikut sebelumnya ya. Bentar. Jadi kalau dilihat dari fungsi ininya, nah di sini nih kan untuk fungsi densitasnya dia ada gamanya ini. Jadi beta pangkat alfa dikalikan dengan gamma alfa. Dikalikan lagi ini seper dari itu tadi, X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta. Jadi tadi kita tahu bahwa ini adalah fungsi gamma ini. Nilainya itu sebenarnya kita carinya dari integral ini, tapi Anda tidak perlu mencari dari sini karena sudah diketahui bahwa fungsi gamma itu ternyata bisa dicari dari fungsi rekursif, di mana gamma n itu hasilnya adalah n-1 faktorial. Nah, jadinya dari sini nanti untuk setiap gamma yang ada, Anda cari dari faktorial ini aja. Nah, setiap kali kita punya fungsi, punya suatu permasalahan yang bisa kita dekati dengan distribusi gamma, maka nanti di sini pasti akan muncul gamma alfanya ini, tergantung alfanya ya, mau sukses yang keberapa gitu. Nah, ini kemudian yang di sini kan dimintakan sukses yang kedua. Kalau sukses kedua berarti kita akan dapatkan gamma 2. Gamma 2 itu sama dengan 1 faktorial. Kan tadi gamma n itu sama dengan n-1. Berarti gamma 2 sama dengan 1 faktorial. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada pertanyaan dulu?
Nggak ada? Aman, Bu. Aman. Yang lainnya aman? Saya aman, Bu. Ya kalau misalkan masih kesulitan di integral, lupa-lupa inget ya, karena kan Anda semester 1 tuh kan belajar integral. Itu nanti dibuka lagi ya integralnya ya. Kok bisa dapatnya seperti itu? Ya nanti silakan dicek-cek lagi. Ini dengan integral parsial. Oke, ini yang terakhir kita hari ini. Yaitu distribusi Weibull. Distribusi Weibull ini biasanya, ini saya nyatakan biasanya, tapi kadang memang tidak selalu ini ya terpenuhinya. Jadi biasanya itu digunakan untuk menggambarkan tentang ketahanan sebuah alat. Jadi lama hidup sebuah alat, itu kita biasanya pakainya Weibull. Nah kalau digambarkan memang dia mirip kayak distribusi gamma atau distribusi eksponensial. Ya mungkin ada sedikit perbedaan sih. Mungkin kalau saya lihat itu dari sisi apa ya, kemiringannya itu yang mengalami perbedaan. Nah, di sini nanti parameternya juga akan ada 2, alfa dan beta, di mana alfanya itu merupakan scale parameter, sedangkan betanya itu adalah shift parameter. Nanti gambarnya kurang lebihnya seperti ini kalau distribusi Weibull. Sehingga dari sini saya dapatkan bahwa fungsi densitasnya ini akan sama dengan alfa, kalau mau gini ya, alfa per beta pangkat alfa, karena ini dengan ini kan nanti ketemunya akan menjadi integral parsial kembali. X pangkat alfa min 1, E pangkat min X per beta dipangkatkan dengan alfa. Oh, enggak harus ya, enggak selalu parsial ini nanti. Bisa jadi mungkin substitusi nanti malahan. Ya kita bisa lihat nanti sih. Ini sebagai contoh ini dari Weibull. Misalkan dinyatakan bahwa variabel random X itu adalah merupakan umur dari sejenis baterai yang bertahan pada suhu tertentu, mengikuti distribusi Weibull dengan alfanya 2, betanya 2, Anda diminta untuk menghitung peluang bahwa bakteri ini akan bertahan lebih dari 2 jam. Oke. Berarti yang diminta probabilitas saat X lebih besar daripada 2 ya. Karena ini dimintanya dia bertahan lebih dari 2 jam. X lebih dari 2 jam. Oke. Nah, ini sudah dituliskan, sudah dihitungkan. Jadi dari sini didapatkan bahwa dimasukkan tadi alfanya 2, betanya 2, diminta probabilitasnya itu X lebih besar daripada 2. Kalau saya daripada nulisnya pakai gini, saya lebih suka saya pakai sifat dari probabilitas ya, menjadi 1 min probabilitas dari X yang lebih kecil daripada 2. Daripada pakai integral tak wajar nanti. Ini dimasukkan dulu nilainya, akhirnya integralnya ini yang akan kita cari. Nah, integral ini Anda selesaikan dengan apa? Kira-kira dengan apa ini? Integral dari X, E pangkat min X per 2 konstanta ini, kuadrat. Apakah perlu parsial? Diingat-ingat lagi, kira-kira. Apakah perlu parsial kalau yang seperti ini? Oh, sudah terlanjur ini. Nggak perlu parsial kalau kayak gini, karena apa? Gini, kalau ini Anda punya, ini kan X kuadrat, tapi karena di depannya ini ada kelipatan dari turunannya, maka kita nggak perlu parsial. Makanya tadi saya bilang bisa jadi nggak parsial gitu ya, karena ternyata hasilnya yang di sini ini dia selalu berada 1 tingkat di bawahnya. Kalau ini kan X pangkat alfa minus 1, ini X pangkat alfa. Jadi ini pasti kelipatan dari turunan yang pangkatnya X ini tadi. Makanya Anda cukup menggunakan pemisalan aja. Ini misalkan U-nya X per 2 kuadrat, maka DU-nya adalah setengah X.
Nah, sehingga dari sini nanti ini X-nya itu akan bisa saling menghilangkan. Jadi integralnya tinggal menjadi integral dari E pangkat min U DU. Dengan U-nya adalah, U-nya mana? U-nya tadi X per 2. Kok per 5? Per 2 ini harusnya. Iya, per 2 kan? Iya, ini salah ini berarti. Jadi X-nya adalah, U-nya adalah X per 2. Nah, di sini ini harusnya nggak boleh loh ya. Tak hingga gini ini nggak boleh kita selesaikan ini. Ini harus diubah dalam bentuk tak wajar dulu. Makanya kalau saya sarankan supaya Anda nggak mengubah dalam bentuk tak wajar, diubah dulu menjadi 1 dikurangi probabilitas X lebih kecil daripada 2. Supaya kita nggak perlu pakai tak wajar. Jadi ini sebenarnya di sini ini Anda bisa tuliskan ini jadi gini dulu. Soalnya kalau Anda nuliskan gini, ini enggak bisa diselesaikan ini. Batasannya karena tak hingga. Menyelesaikannya apa? Pakai pendekatan dilimitkan itu. Jadi ini sebenarnya belum boleh. Pakai ini aja supaya enggak pakai dengan integral tak wajar. Ya, kurang lebih seperti itu. Awalnya sudah ngegas ini. Materinya banyak yang di awal. Ini minggu depan aja, beta dengan normalnya. Karena sudah terlalu banyak. Oke, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau didiskusikan.